Dengan suara mundur, banyak pembangkit tenaga listrik yang awalnya datang untuk membunuh mereka tidak ragu lagi, dan tubuh mereka langsung bergerak menuju reruntuhan yang dalam. Ingin lari. Melihat pemandangan ini, banyak raksasa mendengus dingin, dan tubuh mereka langsung bergerak menuju siluet yang melarikan diri. Sejak memasuki hutan yang putus asa, Thunder Monster Alliance selalu dirugikan. Lagi pula, sulit untuk menangkap kesempatan ini untuk mengalahkan anjing air, dan mereka secara alami tidak akan berhenti di situ. King Senior, hentikan raksasa puncak itu. Mata Qin Yichen sedikit membeku, juga berkata dengan dingin. Mendengar ini, King Zengyi juga mengetahui rencana Qin Yichen. Dia mengedipkan mata pada dua raksasa puncak lainnya dan mencegat mereka langsung ke tiga raksasa puncak. Pergi dengan. Pikiran Qin Yichen bergerak, patung batu besar dan ular beracun guntur hitam itu juga meledak, kiri dan kanan meledak ke arah lawan King Zengyun. Ketika saya melihat dua boneka raksasa, bahkan boneka puncak, mereka memiliki ekspresi ketakutan yang dalam di wajah mereka. Pada saat sebelumnya, Peng Luofei dimakamkan di tangan kedua pria terhormat ini. Meskipun Peng Luofei memiliki beberapa niat, dia tidak menyangka Qin Yichen akan memiliki kartu hall seperti itu. Dia langsung rusak dalam satu pukulan, jadi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, dari sini juga dapat dilihat bahwa kekuatan kedua tuan yang terhormat ini. Jangan melibatkan mereka, cepat dan temui tetua Yun yang jahat. Pada saat ini, tiga raksasa puncak tidak ingin terlalu banyak terjerat. Dua dari mereka mati-matian membombardir pembangkit tenaga listrik yang terjerat, dan kemudian membakar esensi darah mereka dengan kerugian. Namun, raksasa puncak yang bermain melawan King Zengyi tidak seberuntung itu. King Zengyi tampaknya tahu bahwa dia akan putus asa jika dia mengetahuinya sejak lama, dan dia tidak akan melepaskannya sama sekali, sama seperti orang ini menghentikannya untuk menyelamatkan Qin Yichen. Pada saat kedatangan kedua musuh tersebut, raksasa puncak juga dalam bahaya. Meskipun dia telah mencoba yang terbaik untuk menerobos, dia gagal. Dan akhirnya, ketika dua raksasa puncak lainnya tiba, mereka dibunuh dengan kebencian. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang tersisa dari keluarga kekaisaran besar telah melarikan diri sebanyak mungkin, dan bahkan jika King Zengyi ingin mengejar mereka lagi, sudah terlambat. Namun, saat ini, pembunuhan dua raksasa puncak keluarga kekaisaran, kejahatan besar, merupakan kecelakaan besar bagi semua orang. Selain itu, awalnya di peninggalan ini, raksasa puncak di bawah keluarga kekaisaran sama dengan jumlah aliansi klan monster guntur. Dalam pertempuran ini, dua raksasa puncak dipenggal dan dibunuh. Sendiri, ada lebih banyak. Dua boneka kekuatan puncak raksasa puncak. Sebelum raksasa puncak lainnya dari keluarga kekaisaran jahat besar datang, menilai dari situasi saat ini, pembangkit tenaga listrik dari aliansi monster guntur tidak diragukan lagi lebih dominan. Anak ini, setelah membombardir kriket raksasa puncak itu, King Zengyi memandang ke arah Qin Yichen dengan sedikit takjub. Bahkan dia tidak menyangka orang ini menyembunyikan kartu hall yang begitu kuat. Raksasa lainnya juga penuh kekaguman. Ada dua stunner yang kuat, pria perantara suci ini lebih sulit diprovokasi daripada orang lain. Lihat apakah mereka meninggalkan sesuatu yang baik. Orang tua ini pasti memiliki basis keluarga yang kuat. Qin Yichen menunjuk ke mayat di bawah, dan tersenyum pada kekuatan mengerikan itu. Mendengar ini, mata banyak raksasa juga memiliki sentuhan kegembiraan, segera bergerak, dan dengan cepat tersapu ke bawah. Meskipun Peng Luofei diledakkan menjadi kabut darah, banyak orang telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada beberapa hal yang belum meledak. Saya pikir itu harus menjadi senjata suci dan beberapa hal berharga. King Zengyi dan dua raksasa puncak lainnya tidak berbagi harta yang ditinggalkan oleh dua pembangkit tenaga listrik, tetapi berjalan di depan Qin Yichen. Ya, patung batu ini bukan. Melihat patung batu di belakang Qin Yichen seperti penjaga yang setia, wajah King Zengyi penuh dengan ekspresi yang tak terduga. Saat ini, dia baru tahu bahwa patung batu ini sepertinya adalah benda yang rumit di reruntuhan istana kuno di puncak gunung itu. Apakah itu? Qin Yichen mengangguk, berkata dengan ringan sambil tersenyum. Tidak heran anakmu bisa lolos. Ternyata itu masalahnya. King Zengyi menghela nafas. Tidak menyangka Qin Yichen diberkati oleh kemalangan. Bukan saja dia tidak dihancurkan oleh patung batu itu, tetapi dia juga mendapatkan patung yang sangat kuat. Namun, dia tidak bisa memikirkan seberapa besar risiko Qin Yichen untuk mengendalikan rasa hormat ini. Selain itu, berkat token giok yang diserahkan oleh pembangkit tenaga listrik klan harimau yang cantik, jika tidak, bahkan jika dia adalah seniman bela diri dari kultivasi ganda ilahi, dia tidak dapat mengendalikan benda ini. Hanya keberuntungan saja, aku hampir terbunuh oleh benda ini. Qin Yichen tidak menjelaskan terlalu banyak, hanya dengan ringan berkata sambil tersenyum. Segera, begitu pikirannya bergerak, kedua boneka besar itu berubah menjadi cahaya putih dan menembus token giok di jubah lengannya. Qin Yichen, kita harus bergegas dan bertemu dengan Tetua Agung. Pada saat ini, suara Lei Yunyu tiba-tiba terdengar. Apakah Anda menemukan sesuatu? Mata Qin Yichen sedikit membeku dan bertanya. Ketika Peng Luofei baru saja mencegat mereka,
Aku memanggilnya ke Great Elder. Tetapi dia tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Karena, barusan, sebuah wilayah kuno muncul jauh di dalam reruntuhan. Lei Yunyu berhenti sejenak, dan melanjutkan. Dikatakan bahwa ada banyak harta di dalamnya. Berbagai keterampilan bela diri yang kuat, obat spiritual, senjata suci, dan bahkan ada pohon peri di dalamnya. Pohon roh-roh, tanda seru. Ketika mendengar 4 kata ini, tubuh Qin Yichen dan Qing Zhengyi dan yang lainnya bergetar, dan kejutan keluar dari mata mereka. Pohon peri pohon roh adalah benda spiritual langit dan bumi yang sangat aneh. Dikabarkan bahwa selama ras manapun memiliki objek spiritual semacam ini, meskipun hanya ras kelas 2, dalam 2 tahun, mereka pasti bisa menjadi ras puncak. Objek spiritual ini dapat dengan jelas menunjukkan jejak berbagai jalan. Selama dibudidayakan di bawah pohon roh, bagi seniman bela diri, itu lebih efektif daripada meminum pil spiritual dan obat-obatan yang luar biasa. Dan, itu tidak memiliki efek samping. Terlebih lagi, roh pohon roh akan lahir buah Dao Yuan. Benda ini bahkan lebih berharga dari Thunder Crystal, karena ini berlaku untuk pembangkit tenaga listrik dari semua ras. Bahkan dengan kekuatan besar seperti Qing Zhengyi, ketika saya mendengar 4 kata, pohon roh, napas saya menjadi lebih berat. Selama mereka mendapatkan benda ini, pembangkit tenaga listrik tingkat raksasa ras mereka akan tumbuh secara eksponensial. Bahkan jika mereka bisa mendapatkan buah Dao Yuan yang legendaris, mereka bahkan dapat menembus negara bagian Seon.